Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Samsul Arif MPD dan selamat siang Ibu Lasena Sialagan. Perkenalkan nama saya Putri dengan NIM 2203311005 dari kelas reguler B 2020. Jadi saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh dengan judul peningkatan hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi menggunakan Project Based Learning siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Tamiang Melayang yang ditulis oleh Siti Aminah. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian bab 1 latar belakang. Nah, di sini apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jadi laporan PTK ini terkait belum optimalnya hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, si peneliti juga sudah melakukan observasi di awal, Sebentar. Nah, dapat kita lihat di layar. Di sini sudah ada hasil ulangan harian kondisi awal. Nah, sini sudah terlihat di layar, sudah ada tabel hasil ulangannya. Nah, jadi ini, nah, untuk hasil rata-ratanya itu 62,75 dan ketuntasan klasikalnya itu diminta 75,0%. Berarti si peneliti melakukan observasi di tahap awal ini belum tuntas. Jadi ulangan tersebut belum mencapai KKM. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama itu ada faktor kognitif, yang kedua ada faktor pembelajar. Sebentar. Nah, yang kedua ada faktor pembelajar yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kita dapat lihat standar ketuntasan minimal yaitu di bawah 64. Nah, jadi tadi rata-ratanya masih 62, jadi belum mencapai KKM. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Nah, di kajian teori ini bagaimana kecermatan peneliti dalam penyusunan penelitian. Nah, kita lihat di sini di teori yang pertama sudah memasukkan pendapat ahli. Untuk kemutakhiran ini sudah mutakhir karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan pendapat ahli yang digunakan itu pada tahun 2012. Tetapi ada materi yang tidak menggunakan teori pendapat ahli. Jadi penelitian ini belum relevan. Jadi teori ini belum relevan karena tidak mencantumkan pendapat ahli. Nah, kita lihat di layar. Sebentar, kita lihat di layar. Nah, pada bagian
materi project based learning ini tidak menjelaskan ini menggunakan pendapat ahli siapa begitu. Jadi penelitian ini belum relevan pada kajian teorinya. Nah, langsung saja kita masuk yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen. Sebentar. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu yang pertama ada observasi. Dan yang kedua ada tes hasil belajar. Nah, jadi tes hasil belajar ini ada mencakup beberapa instrumen. Yang pertama itu lembar tes atau ulangan harian. Tetapi pada lembar tes ini di lampiran tidak mencantumkan bahwa tes ini menggunakan tes pilihan berganda atau menggunakan tes uraian. Nah, lalu instrumen yang kedua menggunakan lembar observasi siswa, yang ketiga lembar observasi guru. Nah, untuk selanjutnya jelaskan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Apakah siklus tersebut memuat langkah-langkah? Baik. Jadi pada siklus 1 dan siklus 2 di penelitian ini sudah tidak ada memiliki perbedaan. Sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang langkah pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Nah, kita lihat dari refleksi siklus pertama. Kita akan melihat refleksi pada siklus pertama. Nah, siklus pertama. Nah, di refleksi siklus yang pertama ini, siklus pertama ini terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, jadi di rencana perbaikan siklus pertama ini sudah ada beberapa rencana. Yang pertama itu peneliti sudah menugaskan 3 orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS terisi semua. Nah, untuk selanjutnya, data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa lebih memahami materi pengelompokan baru, agar mengurangi siswa yang saling bermain dengan temannya. Nah, langsung saja kita masuk ke siklus kedua. Nah, siklus kedua kita masuk ke rencana perbaikan, langsung masuk ke refleksi. Nah, di refleksi siklus kedua tidak ada membahas apakah di siklus kedua ini mengalami peningkatan dari siklus 1 atau tidak. Tapi di refleksi siklus kedua ini hanya menjabarkan apa yang terjadi di siklus pertama. Begitu saja. Dapat kita lihat di layar. Nah, yang terakhir kita masuk ke teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif statistik.
Nah, jadi di sini sudah ada menurut menurut Arikunto tahun 2012, em, ketuntasan klasikal jika siswa yang memperoleh nilai 64. Ini jumlahnya sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing-masing. Nah, untuk menghitung rumusnya ini dapat kita lihat di layar. Jadi untuk siklus yang pertama, sebentar untuk siklus yang pertama. Nah, nih untuk siklus yang pertama, hasil keseluruhan 2100 2170 dibagi 32. Nah, jadi rata-ratanya itu dapat 67,8. Jadi ketuntasan leksikalnya 85%, berarti belum tuntas. Nah, kita masuk ke siklus kedua. Masuk ke siklus 2. Nah, di sini siklus 2 hasil keseluruhannya 2345 dibagi 32 dan hasil rata-ratanya itu 70,3. Jadi ketuntasan leksikalnya sudah mencapai 90,6%. Berarti sudah dikatakan tuntas. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.